Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Tadi kita sampai perjalanan udah sampai di tempat perziarahan. Tempat perziarahan memang sangat sepi dan gelap. Itu belum tempatnya perziarahan, itu masih parkirannya, parkiran mobil. Jadi parkiran mobil, terus masih ke atas lagi parkiran motor, masih jalan kaki lagi ke atas sampai tempat perziarahan. Dari parkiran mobil itu sangat sepi sekali, tidak orang satupun, tidak ada satu orang satupun. Dan itu memang seperti perkampungan. Tapi anehnya tuh banyak pohon daripada rumahnya. Jadi di tempat parkiran itu tidak ada rumah, hanya pohon-pohon aja. Agak naik ke atas sedikit, kalau nggak salah ada 3 atau 4 rumah. Terus itu pohon-pohon semuanya. Terus ada jarak 2 rumah. Habis itu pohon-pohon lagi, ada 2 atau 3 rumah lagi, pohon-pohon lagi, seperti itu terus lah. Pokok banyak pohonnya daripada rumahnya. Dan itu tidak ada lampu kecuali kalau di depan rumah tuh di depan rumah teras itu ada lampunya. Kalaupun nggak ada lampunya ataupun lampu tapi dimatikan, pasti gelap sekali jalannya itu. Jadi penerangan kita waktu itu pakai senter HP. Kita bertiga jalan, Bang Widodo posisi di depan, saya di tengah, di belakang Bang DM. Kita jalan menuju ke tempat ziarah itu pelan-pelan karena memang jalannya sangat licin dan naiknya ke atas. Tidak ada tangga, itu adanya tangga yang terbuat secara alami dari bebatuan yang terkena air hujan ataupun apa, dan beberapa ada lumut-lumut yang berada di sekitar jalannya tersebut. Waktu jalan Bang DM waktu itu kita udah jalan sekitar 5 menitan lah. Bang DM bilang hati-hati di jalan, jangan toleh kanan kiri, fokus ke jalan atau ke depan saja. Ya di situ saya tidak begitu memahami maksudnya. Saya mikirnya ya ngapain kita tengok kanan kiri, toh jalannya pun juga terjal batu-batuan dan itu pun sangat licin. Ya bukan terlalu terjal lah, maksudnya tuh banyak kerikil lah yang bikin kita nanti kepleset. Nah setelah itu Bang DM nepuk saya, Faiz kita tukar tempat ya, saya nggak kuat di belakang, kamu yang di belakang gimana? Siap? Saya hanya mengangguk saja. Oke lah, kita satu tukar tempat. Nggak lama, memang sangat luar biasa rasanya di belakang. Yang pertama gangguannya itu seperti ada orang di belakang. Tapi kita saya noleh ke belakang, saya lihat pakai HP santar, tidak ada siapapun. Tengkuk sama belakang, aduh sudah mulai merinding. Tengkuk dan telinga itu seperti ada yang meniup. Tapi ketika saya toleh ke belakang, tidak ada siapapun. Kita jalan. Saya jalan namanya jalan naik ke atas, ini kan lihatnya ke bawah. Nah, di sebelah sini, ekor mata sini, seperti ada ikut jalan kaki. Tapi ketemu noleh gini, tidak ada siapapun. Ada di sepanjang jalan, di samping-samping jalan itu seperti ada tangan yang merayap gini. Tapi waktu kita senter, itu hanya akar pohon. Nah, ditambah lagi ada suara-suara hewan yang sangat aneh. Pertama suaranya burung, kayak kakak, suaranya ketawa, tapi itu seperti suara burung. Terus banyak sekali suara-suara yang aneh yang saya itu nggak pernah mendengar suara hewan seperti itu. Terus gangguan itu terus terjadi sampai terasa yang sebelah kanan, telinga sebelah kanan ini terasa sangat panas, seperti dikasih apa ya, gak ditiup tapi panas tiupannya itu. Waktu saya toleh itu tidak ada siapa-siapa. Nah, di sini Bang DM sudah mulai merasa mual, pusing. Saya mengakui kalau Bang DM ini orangnya memang punya sesuatu. Dia tuh memiliki kepekaan memang. Beliau sudah merasa pusing dan mual waktu itu Bang DM. Bang DM waktu itu ngajak istirahat. Kita istirahat dulu lah. Waktu dia istirahat baru mau duduk langsung muntah-muntah dia. Muntah-muntah, posisi Bang DM duduk, saya sama Bang Widodo di belakangnya karena beliau lagi muntah-muntah. Nah, setelah muntah-muntah beliau tuh noleh ke kita. Terus beliau bilang, jangan lihat ke belakang. Nah, namanya saya tuh orangnya kan kepoan atau ingin tahu, serba ingin tahu. Dibilang seperti itu pasti saya juga pengen noleh, ada apa sih di belakang. Waktu saya menoleh, ada 2 sosok yang dibilang orang yang tahu itu adalah sosok kuntilanak cowok. Kuntilanak cowok itu seperti bedanya sama kuntilanak yang cewek. Kalau cewek itu kepalanya di atas, kalau ini kepalanya di bawah.
Dua, yang pertama orangnya seperti kayang gini. Dia kayang, lidahnya menjulur nih, kayak gini, dan netes liurnya. Yang kedua terbang, dia mengayang. Jadi ini kepala, ini punggung, ini kepala, kakinya di atas, lari seperti ini, jalan ngayang seperti ini, tangannya di bawah kayak gini, sambil lihat gini, melorok gini. Nah, di situ saya langsung lari sama Bang Widodo, lari terbit-bit ke atas. Sampai saya kepikiran, loh Bang DM seperti gimana ini? Saya terus panggil Bang Widodo, Bang, tunggu. Bang DM ketinggalan. Langsung Bang Widodo berhenti, bilang, weh, capek aku, gemeteran kabeh iki. Dengkulku otek rasanya, dengkul saya lemes rasanya. Terus saya berpikir gini, Bang DM juga teman saya, kita berangkat bareng, mesti pulang juga harus bareng-bareng. Kalau ada apa-apa sama Bang DM, tanggung jawabnya kita semua. Akhirnya saya menurunkan, ya udah saya tak turun sendiri aja. Bang Widodo tunggu di sini. Saya turun, Bang Widodo teriak, tunggu aku, aja ditinggal, bareng-bareng aja. Kita jalan bareng. Memang Bang Widodo itu orangnya agak penakut, sedikit penakut. Dan menakut ya, mohon maaf untuk Bang Widodo yang mendengarkan nanti cerita ini. Ya sedikit menakut lah waktu itu, memang sedikit pengen ngajak lari terus lah orangnya itu. Terus saya turun, agak lama turun itu, sampai saya melihat Bang DM itu sedang berusaha berjalan, tapi sangat pelan-pelan sekali, kayak orang lemes gitu, jalan naik ke atas. Saya terus lari, datang ke Bang DM, saya papah dia, saya ajak jalan bersama bareng. Saya bilang, gimana Bang, aman? Beliaunya pakai jempol gini aja. Terus di situ Bang Widodo sampai juga, bilang, sepurah nih bos, mohon maaf ya Bang DM, jadi saya tinggal. Bang DM bilang, gak apa-apa, kita jalan aja. Kita jalan, sekali kita Bang DM itu minta berhenti. Kita jalan, tidak berhenti seperti itu terus. Nah di situ gangguan mulai ada lagi terus, Jadi Bang DM cuma bilang, tetap kita berzikir, kita beristighfar. Ya di situ saya juga dari awal perjalanan itu saya selalu bersolawat, berzikir kepada Allah. Terus kita jalan. Singkat cerita, kita sudah sampai di sebuah musola. Musola itu kecil, mungkin cukup untuk jamaah maksimal mungkin ya 15 orang lah. Itu cowok cewek lah, 15 orang. Sangat kecil. Kita memutuskan untuk istirahat dulu di situ. Sambil saya tanya, Bang DM gimana? Gak apa-apa, aman mas, aman, insya Allah aman. Terus kita mulai duduk, saya termenung di situ. Tempat apa sebenarnya ini? Saya sebenarnya agak kecewa. Saya kira tuh kita ziarah di salah satu wali yang ada di situ, ternyata bukan. Dan setelah kita istirahat cukup, kita berjalan, di belakang musola itu ada sebuah kayak gua. Jadi musola terus ada lorong seperti gua, itu naik lagi, itu udah tempat hutan-hutan lagi. Kita masuk, memang sangat sempit, sampai kita naik lagi, dan di situ ada tempat perziarahan. Terus ada kayak rumah-rumah kecil, rumah untuk yang seperti di Mbah Wali Songo itu ada perumahan, dan kita berziarahnya di situ. Itu suasananya sangat mencekam. Jadi hanya rumah aja, itu adalah alam bebas. Ada gerdu itu, rumah-rumah kecil itu, tapi di samping-samping itu alam bebas, banyak dedaunan basah yang kena hujan tadi, dan baunya tuh kadang wangi. Ya memang waktu perjalanan kita dari bawah, dari dari mobil sampai jalan itu memang tercium bau-bau yang aneh, kadang wangi, kadang bau busuk sekali, kadang bau tembakau, bau rokok, tapi sangat kuat baunya, bau tembakau. Terus setelah kita sampai di tempat itu, memang teman saya mencekam. Kita mulai berdoa, berzikir. Waktu berzikir, Bang DM sangat khusyuk sekali. Saya lihat Bang DM sambil gerak-gerak, pelan-pelan zikir. Di tengah zikir, saya terdengar suara langkah kaki, tapi langkahnya jarang-jarang. Jadi kayak jelek. Saya perhatikan. Nah, jadi seumpama ini tempatnya, ini tempat ziarahnya, kami ada di sini. Nah, saya mendengar suara itu dari pojok sini, seperti ada yang jalan. Nah, ketika sudah terlihat sosoknya, itu adalah, demi Allah, adalah sosok pocong, besar pocongnya,
wajahnya tuh penuh koreng, matanya warna merah, sambil mengeluarkan air liur. Tapi jalan, matanya melotot, jalan. Nah, ketika saya fokus di pocong, saya di situ nggak bisa gerak. Sampai Bang Widodo menyentuh saya di situ. Dan saya menoleh ke samping. Di situ Bang DM udah nggak kontrol. Dia tuh wiritan tapi badannya geraknya cepet, kayak gini, sambil melotot. Gerak terus gini, cepet. Awalnya cuma gini, ini agak cepet, melotot gini. Saya sentuh, Bang. Dia noleh sambil menyeringai, jadi seperti ini. Jadi kok dari samping melotot gini, matanya melotot sambil menyeringai. Nah, contohnya seperti itulah, menyeringai. Di situ saya kaget, saya pegang, Bang, kenapa Bang? Nah, di situ tiba-tiba tercium bau sangat wangi sekali, entah itu bunga melati atau entah itu bunga kantil, saya nggak tahu. Terus dari belakang sini tiba-tiba ada sosok cewek merayap pelan-pelan sambil melihat gini, kayak marah gini, pelan. Dan kami seketika berdua, saya dan Bang Widodo berdiri. Saya berdiri di situ dan agak menjauh. Di situ Bang DM masih terus sambil gini, menyeringai gini, terus tepat di situ. Lah, sosok wanita terus pelan-pelan ngejar kita, jadi kita mundur, ini yang maju. Nah, posisi saya di sini, ada Bang Widodo. Jadi saya di depan, Bang Widodo di belakang sambil pegang saya gini. Beliau sangat takut, sudah mau lari waktu itu. Dan waktu Bang Widodo noleh ke belakang, entah itu menoleh belakang atau gimana, tiba-tiba saya panggil, Faiz, di belakang kita. Di belakang kita waktu saya noleh itu ada pocong tiga pocong dan nunggu kita, sambil melotot dan menyeringai gini juga. Ada yang sambil menjulurkan lidah, ada yang sudah siap-siap untuk meludah, karena memang pocong itu sukanya itu meludah. Tapi kalau sudah meludah, wah, kulit bisa melepuh semuanya. Di situ kita berhenti, Bang Widodo cuma merem saja, dan saya memberanikan diri maju menghampiri sosok wanita yang merayap tadi. Saya bilang, mohon maaf, saya di sini tidak berniat untuk mengganggu. Saya hanya ingin berdoa, berziarah, mengenang asal usul daerah tempat ini. Jadi mohon maaf kalau saya mengganggu. Izinkan saya untuk bisa kembali dengan selamat. Setelah ini saya akan kembali dan tidak akan mengganggu lagi. Di situ tiba-tiba ada terdengar suara orang lari, dan terlihat ada sorban nyepar. Sorbannya tuh disebutkan kayak gini, dilemparkan sambil bilang pakai bahasa Jawa lah, saya agak lupa kata-katanya, pakai bahasa Krama Inggil. Di situ hanya, kalau bahasa Indonesianya yang saya tahu hanya pergi, barang yang jelek, barang yang membahayakan, pergi dari sini semuanya. Di situ menurut saya itu orangnya adalah seorang juru kunci tempat situ, dan mungkin dia juga seorang kiai. Beliau pakai baju koko, pakai sarung, pakai kopiah, bawa sorban, dan selalu muter pakai tasbih. Di situ saya langsung meluk beliau. Saya mohon maaf, saya bilang terima kasih matur suwun sudah menolong kami. Saya mohon maaf sekali sudah mengotori tempat ini. Ya bukan mengotori lah, sudah mengganggu tempat ini. Mohon tolong untuk teman saya yang di sana, maksud saya itu Bang DM, yang masih berpikir terus. Nah, terus bapaknya bilang, ya udah, habis ini kalian ke rumah saya dulu. Oh ya, sebelum jauh itu, sebelum Bang DM muntah-muntah, waktu kita perjalanan, kita bertemu salah satu rumah yang masih terang benderang, pintunya terbuka. Di situ ada ibu-ibu dan seorang anak yang melihat kita dari rumahnya itu kayak, ini alisnya kayak menyatu gini, terus melotot gini, kayak heran gitu, siapa? Nah, ternyata juru kunci ini yang ngasih tahu adalah ibu-ibu tadi, bahwasannya ada orang yang masuk ke tempat persiaran
di hari pantangan. Jadi saya juga terima kasih untuk ibu yang dan anaknya itu, semoga sehat selalu, sudah membantu kami. Kalaupun beliau tidak menyampaikan ke Pak Kiai itu, mungkin entahlah apa yang terjadi. Jadi kita dipapah sama Pak Kiai itu, turun sampai di rumahnya Pak Kiai, kita dikasihkan teh hangat. Ketika Bang Dek minum, Bang Dek langsung dilepeh, katanya rasanya panas dan pahit. Tapi ketika kita minum, memang rasanya nggak begitu panas dan memang hanya teh biasa lah, dan rasanya juga manis, nggak pahit. Di situ Pak Kiai cuma tersenyum, ya nggak apa-apa. Bang DM sudah lemes sekali. Terus singkat cerita, kita diantarkan sampai ke parkiran, kita pulang. Lah selama perjalanan itu, saya masih melihat sosok cewek yang merangkak tadi. Itu mengikuti mobil kita dengan loncat dari pohon satu ke pohon yang lain. Terus seperti itu terus sampai kita keluar ke perbatasan. Nah, setelah kita keluar ke perbatasan, kita sudah merasa selamat dan kami pun sampai di kota kita untuk belajar kuliah. Itu sekitar jam setengah 4 pagi. Karena perjalanan pulang itu sebenarnya juga nggak begitu horor lah. Yang horor mungkin waktu kita dari tempat parkiran sampai ke tempat persiaran itu. Ya, cukup di situ dari saya, pengalaman horor saya. Semoga bisa bermanfaat untuk channel Fatan TV. Sekali lagi saya mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.